Racikan Berita 1. Mediasi. Tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pak Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Apakah surat kuasanya nggak bisa mewakilkan? Tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Supaya nggak salah SEMA-nya. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama? Minggu depan dijadwalkan hadir. Dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Dari soal nanti minggu depan Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data tuh ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi, tinggal mau damainya gimana gitu. Ya, nggak perlu data lagi karena data akan dibuat yang sekarang melimpah di media massa, di media sosial, udah banyak tahu kan. Nah, tapi nanti itu saya coba kalau sampai pembuktian, saya bawa ke ranah pembuktian gitu. Ya. Jadi Bapak sendiri mau berdamai atau tidak? Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan. Bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur. Itu. Berarti syarat damai apa? Justru minta Mas Gibran mundur dulu. Di proposal untuk damai ini. Nah nanti deh proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya. Itu pendidikan itu syarat subjektif loh. Jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan dengan cara ya sekolah lagi, kan gitu kan. Nah itu terlanjur, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu. Gitu ya. Oke. Cukup. Pak. Iya. Pak Sunoto. Kalau mediatornya namanya Pak Halim. Iya, Pak. Satu Pak Suban, saya agak lupa menyampaikan tadi. Saya sekarang kan ada yang namanya Pak Iksan Katonde yang di Sydney itu. Kan lagi viral itu. Oh iya loh, sekalian ya. Saya itu bagus tuh. Kalau berkenan menjadi saksi nanti itu bagus. Dan saya undang dalam forum ini juga sekalian. Ada orang yang mengaku ahli pendidikan internasional, namanya kalau nggak salah Melani. Bukan. IPB. Siapa?
Ian Lim kalau nggak salah ya, yang podcast itu. Oh iya, yang Nah, itu kan dari TV. kelihatan profesional banget itu. Saya undang untuk bicara sebagai saksi di pengadilan ini. Pak, kembali ke masalah Pak Iksan Koton. Nama siapa ya, Pak? Iksan Katonde. Bukan yang Ibu itu ada lim-limnya belakang. Ya, ibu itu. Ya. Ada dua Pak, ada Bu Melani. Bukan yang Ibu Melani. Ibu Melani itu analisanya bagus. Tapi ya udah biarin dah. Beliau PNS kali ya. Ya, IPB. Tapi kembali ke Pak Iksan tadi Pak, Bapak berkenan untuk bertemu dengan Pak Iksan Katonde yang di Sydney itu? Oh, dengan senang hati Pak. Nggak apa-apa ketemu. Tidak perlu menjadi saksi Pak. Oke, nanti kami usahakan cari Supaya kontak. tidak beredar di media. Nah, kita saya undang sebagai saksi. Pak, waktu diskusi di CNN, Bapak pernah dilontarkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kira-kira Bapak ada kaitannya nggak? Tidak ada kaitannya, tapi satu frekuensi. Oh, satu alur ya? Ya. Karena teman-teman yang dipelopori Pak Roy Suryo itu juga berjuang demi keadilan. Ya. Oh iya, Ibu Inalim. Ibu Inalim. Ya. Kami cari dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Oke, gitu ya. Oke. Tolong sampaikan ya dalam forum ini ya. Iya. Apalagi? Oke. Nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita Bos. Ada halangan apa? tidak ada halangan apa-apa. Memang itu merupakan satu proses. Perdebatannya mungkin apa ini? Tidak ada perdebatan apapun. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini Pak. Tidak ada, kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Permen nomor 1 tahun 2016, tapi ada beberapa kecualian. Berarti bukan karena ditunda karena memang prinsipal datang dia gitu ya? Ada nanti sesuai dengan perma di sana. Nah, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian. Nanti ada di maaf, saya buru-buru. Makasih, Pak. Proses mediasi tadi gimana, Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa, dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya, hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi. Di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Artinya, Pak, seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga, karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa,
dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi, ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu, ya. Tapi yang saya inginkan prinsipnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu, ya. Oke? Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Belum ya? Tetap berjalan. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditanggapinya seperti apa, dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Oke, Terima kasih, Pak. Cukup ya? Terima kasih, Pak. Oke ya. Pak, diulang. Racikan Berita 1.